Baru kemarin, Tel Aviv adalah simfoni kehidupan, sebuah kota yang berdenyut dengan energi dan harapan. Setiap sudutnya dipenuhi tawa, percakapan hangat di kafe-kafe yang ramai, dan deru langkah pejalan kaki di trotoar yang padat. Perusahaan rintisan tumbuh subur, para profesional muda berlalu lalang di distrik bisnis, dan pantai-pantai dipenuhi keluarga serta wisatawan yang menikmati matahari. Kota ini seolah tak pernah tidur, selalu bergerak, selalu hidup. Di malam hari, lampu-lampu kota berkilauan, menandakan semangat dan optimisme yang tak pernah padam. Tel Aviv adalah simbol modernitas, inovasi dan kebebasan, tempat di mana mimpi-mimpi besar dirajut setiap hari. Namun, segalanya berubah dalam sekejap. Simfoni itu tiba-tiba terhenti, digantikan oleh suara sirene serangan udara yang menjerit memecah keheningan. Tawa dan obrolan berubah menjadi teriakan panik. Orang-orang berlarian mencari perlindungan, dan ritme kota yang teratur mendadak kacau balau. Jalanan yang biasanya penuh kehidupan kini dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dalam hitungan detik, suasana berubah drastis, dari damai menjadi mencekam. Tidak ada yang siap menghadapi perubahan secepat ini, dan rasa aman yang selama ini dirasakan seolah menguap begitu saja. Langit biru yang biasanya cerah, kini dipenuhi asap tebal dan ledakan-ledakan yang mengguncang. Suara dentuman terdengar di kejauhan, menandakan serangan yang terus berlanjut. Ilusi keamanan yang selama ini melindungi kota itu lenyap dalam hitungan menit. Setiap ledakan membawa ketakutan baru, dan setiap kepulan asap adalah pengingat bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Warga Tel Aviv hanya bisa menatap langit dengan cemas, berharap badai ini segera berlalu. Menara-menara kaca yang dulu menjadi lambang kemajuan, kini memantulkan cahaya api dan kehancuran. Jalanan yang biasanya bersih dan teratur, kini berserakan puing-puing, sisa-sisa ledakan yang baru saja terjadi. Mural-mural indah yang menghiasi dinding kota tertutup jelaga, kehilangan warna dan maknanya. Setiap sudut kota menyimpan kisah duka, dan setiap bangunan menjadi saksi bisu dari tragedi yang sedang berlangsung. Kota yang dulu penuh warna kini berubah menjadi abu-abu, diselimuti bayang-bayang ketakutan. Tel Aviv, kota yang tak pernah tidur, kini justru tak bisa tidur karena alasan yang salah. Malam-malam yang biasanya dipenuhi kehidupan berubah menjadi sunyi, hanya dipecah oleh suara ledakan di kejauhan. Jalanan kosong, lingkungan-lingkungan sepi di bawah jam malam, dan para penduduk menunggu dengan cemas di tempat perlindungan yang gelap. Setiap detik terasa begitu lama, dan ketidakpastian menggantung di udara. Tidak ada yang tahu kapan serangan berikutnya akan datang, atau apakah mereka akan selamat hingga pagi. Tel Aviv, yang dulunya mercusuar modernitas dan harapan, kini telah berubah menjadi zona perang. Bangunan-bangunan hancur, kendaraan militer melintas di jalan-jalan utama, dan warga sipil berjalan melewati reruntuhan dengan wajah penuh kelelahan dan ketakutan. Setiap orang menjadi penyintas, berjuang untuk bertahan di tengah kekacauan. Kota ini telah kehilangan sebagian jiwanya, namun semangat untuk bertahan tetap menyala di hati penduduknya. Mereka saling membantu, saling menguatkan, dan berusaha menemukan harapan di tengah kehancuran. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat jantung Israel berhenti berdetak. Berita tentang krisis di Tel Aviv tersebar ke seluruh penjuru dunia, mengguncang hati jutaan orang. Genderang perang menggema, menandakan bahwa konflik ini bukan hanya milik satu kota atau satu negara, tetapi menjadi perhatian global. Setiap gambar kehancuran, setiap kisah penderitaan, menjadi pengingat betapa rapuhnya perdamaian. Tel Aviv kini menjadi simbol dari harga yang harus dibayar ketika perang datang tanpa peringatan. Dan dunia hanya bisa berharap agar kedamaian suatu hari nanti kembali ke kota yang pernah bersinar ini. Itu dimulai dengan bisikan, serangan rahasia Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Misi itu adalah keberhasilan taktis, tetapi biayanya langsung terasa. Respons Teheran balas dendam, pemimpin tertinggi Iran bersumpah akan membalas. Dalam hitungan jam, rudal disiapkan untuk Tel Aviv. Gelombang pertama rudal balistik menembus malam, melumpuhkan pertahanan udara. Ini bukan perang proksi, ini adalah perang antar negara, tindakan perang langsung. Taruhan Israel untuk menetralisir ancaman telah menyulut neraka masa kini. Percikan di gurun menjadi api yang berkobar, mengancam akan melahap wilayah dan sekitarnya. Balas dendam Iran hanyalah permulaan. Hizbullah meluncurkan ribuan roket dari Lebanon, sementara Houthi di Yaman dan milisi di Irak dan Suriah membuka front baru. Israel dikepung dari segala arah, pertahanannya menipis. Strategi cincin api mengubah seluruh negara menjadi medan perang. Tidak ada yang aman. Senjata psikologis sama dahsyatnya dengan serangan fisik, menunjukkan kerentanan Israel. Iron Dome dan sistem pertahanan udara Israel menerangi malam, mencegat gelombang demi gelombang. Namun serangan jenuh itu tanpa henti, beberapa rudal berhasil menembus. Sebuah menara perumahan runtuh,
Azrieli Center hancur, kepanikan menyebar. Perisai itu retak dan kenyamanan yang pernah diberikannya hilang. Warga sipil bersembunyi di tempat penampungan, terpaku pada ponsel mereka, menunggu dampak berikutnya. Garis antara keamanan dan bencana sangat tipis. Perisai teknologi Israel dikepung, begitu pula semangatnya. Saat kekacauan melanda Timur Tengah, Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Responsnya cepat dan belak-belakan, mengutuk Iran, menjanjikan konsekuensi, dan bersumpah dukungan tak tergoyahkan untuk Israel. Tim Keamanan Nasional Trump berdebat, tetapi dia mendorong kekuatan yang luar biasa. Dalam pidato yang disiarkan televisi, dia menyatakan kemenangan total sebagai satu-satunya pilihan. AS tidak akan duduk di pinggir, Amerika kembali, siap bertarung. Dunia bersiap untuk apa yang akan terjadi dengan kembalinya Trump terhadap krisis yang memburuk. Di bawah kepemimpinannya, era keterlibatan hati-hati telah berakhir. Kata-kata Trump berubah menjadi aksi nyata. Kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat dikerahkan ke wilayah Timur Tengah, menandai eskalasi besar dalam konflik yang sedang berlangsung. Armada kapal perang ini, lengkap dengan kapal induk dan kapal pendukung, melintasi lautan dengan tujuan jelas, menunjukkan kekuatan militer Amerika, dan memberikan sinyal tegas kepada lawan-lawan di kawasan. Keberadaan mereka di perairan strategis seperti Laut Mediterania dan Laut Merah menjadi peringatan bagi siapapun yang berniat memperluas konflik. Di atas langit Israel, jet-jet tempur Amerika berpatroli siang dan malam, terintegrasi erat dengan sistem pertahanan udara IDF. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai simbol komitmen Amerika terhadap sekutunya. Setiap penerbangan mereka adalah pesan kepada musuh bahwa Israel tidak sendirian, dan bahwa kekuatan udara Amerika siap bertindak kapan saja. Sementara itu, pengiriman udara darurat terus berdatangan. Pesawat kargo Amerika mendarat di pangkalan-pangkalan udara Israel, menurunkan peti-peti berisi amunisi, rudal, dan suku cadang penting untuk sistem pertahanan Iron Dome. Bantuan ini sangat krusial, memastikan Israel tetap mampu menahan serangan roket dan menjaga keunggulan di medan perang. Tidak hanya bertahan, Amerika juga mengambil langkah ofensif. Pasukan AS melancarkan serangan udara terarah ke posisi Houthi di Yaman dan milisi pro-Iran di Suriah serta Irak. Setiap serangan ini adalah pesan keras kepada Teheran. Amerika tidak akan tinggal diam jika kepentingannya atau sekutunya terancam. Ledakan-ledakan di malam hari menandai babak baru dalam konflik ini. Intervensi Amerika mengurangi tekanan langsung terhadap Israel, namun sekaligus memperluas cakupan konflik. Kini, pasukan koalisi internasional mulai bermunculan di berbagai zona perang, menandakan bahwa krisis ini telah menjadi perhatian dunia. Kota-kota di Timur Tengah berubah menjadi ajang pertempuran multinasional, dengan tentara dari berbagai negara berjuang berdampingan atau saling berhadapan. Ribuan tentara Amerika kini berada di garis depan, menghadapi risiko tinggi di lingkungan yang penuh bahaya. Mereka harus selalu waspada terhadap serangan mendadak, ranjau, dan ancaman dari kelompok milisi yang tersebar di seluruh wilayah. Setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup dan menjaga stabilitas. Perang ini telah melampaui batas regional, kini menjadi konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran beserta sekutunya. Ketegangan meningkat, dengan kedua belah pihak memobilisasi pasukan dan persenjataan berat. Dunia menyaksikan dengan cemas, khawatir bahwa bentrokan besar bisa pecah kapan saja. Kota-kota hancur, asap membumbung tinggi, dan ledakan-ledakan menerangi langit malam. Dunia kini berada di ambang perang besar yang bisa mengubah tatanan global. Setiap keputusan, setiap aksi militer, membawa risiko eskalasi yang tak terduga. Amerika telah masuk ke dalam pusaran konflik, dan masa depan kawasan, bahkan dunia, menjadi semakin tidak pasti. Saat AS campur tangan, Rusia bergerak. Putin mengutuk agresi Amerika dan menjanjikan dukungan penuh kepada Iran. S-400 dan penasihat Rusia tiba di Teheran, sementara kapal-kapal Rusia membayangi kapal induk AS. Moskwa berbagi intelijen, membuat pertahanan Iran lebih mematikan. Konflik itu menjadi kebuntuan kekuatan super. Pasukan Amerika dan Rusia beroperasi berdampingan. Risiko bentrokan langsung meningkat. Timur Tengah kini menjadi arena perebutan kekuasaan global yang baru. Medan perang yang ramai menjadi mematikan. Sebuah jet Amerika ditak jatuh oleh rudal pasukan Rusia. Trump menyalahkan Rusia, bersumpah akan membalas dengan keras. Serangan AS menghantam target Iran dan yang terkait dengan Rusia. Rusia menembak jatuh drone Amerika. Siklus serangan balas-membalas dimulai. Setiap eskalasi lebih berbahaya. Harga minyak melonjak, pasar anjlok, dan rantai pasokan global terputus. Eropa dilanda kekacauan. Tiongkok diam-diam bergerak untuk melindungi kepentingannya. Dunia berada di ambang jurang. Ancaman perang total membayangi. Spiral eskalasi sepertinya tidak bisa dihentikan.
Saat kekuatan super bentrok di jantung Timur Tengah, Tel Aviv berubah menjadi medan perang yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kota yang dulu dikenal sebagai pusat inovasi, kehidupan malam dan pantai yang ramai, kini dipenuhi suara tembakan dan ledakan. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi tawa dan aktivitas, kini berubah menjadi lorong-lorong ketakutan, di mana warga sipil berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekacauan yang tak berujung. Kota itu tidak dapat dikenali lagi. Pantai-pantai yang dulu menjadi tempat pelarian kini ditutup rapat, dijaga ketat oleh patroli militer. Jalan-jalan utama hancur, dipenuhi reruntuhan kendaraan dan bangunan. Layanan dasar seperti listrik, air dan komunikasi lumpuh total, membuat warga semakin terisolasi dan putus asa. Setiap sudut kota menyimpan kisah kehilangan dan kehancuran. Roket dan serangan udara datang silih berganti tanpa jeda. Setiap malam, langit Tel Aviv diterangi cahaya ledakan, sementara sirene meraung-raung memperingatkan bahaya yang tak kunjung usai. Kehidupan pun terpaksa berpindah ke bawah tanah. Stasiun metro, ruang bawah tanah, dan tempat perlindungan darurat menjadi rumah baru bagi ribuan orang yang berusaha selamat dari ancaman di atas. Perang berubah menjadi kebuntuan brutal. Pasukan militer dari berbagai pihak saling berhadapan di jalan-jalan sempit, membangun barikade dan bertahan di reruntuhan. Tidak ada pihak yang benar-benar menang, dan tidak ada tanda-tanda perdamaian. Setiap hari hanya menambah daftar korban dan memperpanjang penderitaan. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu menjadi simbol kemajuan dan modernitas, kini rata dengan tanah. Landmark ikonik Tel Aviv hancur, menyisakan puing-puing dan kenangan pahit. Kota yang pernah menjadi kebanggaan Israel dan dunia, kini menjadi gambaran nyata dari kehancuran total. Di antara reruntuhan, tanda-tanda peringatan terpampang di mana-mana. Peringatan akan ranjau, bahaya bangunan runtuh, dan ancaman penyakit. Suasana mencekam menyelimuti kota yang kini lebih mirip kuburan massal daripada pusat peradaban. Jalan-jalan yang ditinggalkan perlahan ditelan puing dan debu, seolah-olah alam pun ingin menghapus jejak tragedi ini. Di tengah semua ini, orang-orang biasa menjadi korban utama. Mereka terpaksa meninggalkan rumah, mencari perlindungan di tempat tak darurat yang penuh sesak. Keluarga-keluarga terpisah, anak-anak kehilangan masa depan, dan duka cita menyelimuti setiap sudut kota. Para penguasa dan kekuatan besar terjebak dalam permainan mereka sendiri, namun rakyatlah yang membayar harga paling mahal. Tel Aviv kini bukan lagi sekadar kota di peta. Ia telah menjadi simbol babak baru dalam sejarah manusia, bab pertama dari bencana global yang mengancam seluruh peradaban. Dari reruntuhan ini, dunia diingatkan betapa rapuhnya kemajuan, dan betapa cepatnya peradaban bisa runtuh jika kekuatan besar lupa akan kemanusiaan.